Halo, selamat pagi sahabat Nami. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan jenis kelamin baby sulcata. Jadi, saya punya 2 ekor sulcata. Ini satu dan ini satu. Nah, ini ukurannya baru sekitar 6 cm dan belum tahu ini jenis kelaminnya apa. Jadi masih raba-raba ya. Jadi kita masih belum tahu ini jenis kelaminnya apa. Cuman saya akan kasih trik dan tips cara membedakan jenis kelamin yang jantan dan betina. Oke, nah ini kondisi kandangnya baby sulcata. Ini ada lampu. Oke. Oke, kita ambil ya satu persatu baby sulcatanya. Kita cari tempat dulu. Tempatnya mana? Oke, kita sudah dapat. Kita ambil tempatnya ini dulu ya. Biar sulcatanya ketika taruh di dalam ini dia nggak pada lari-lari. Ini kita bersihkan dulu. Tempatnya kita bersihkan dulu ya, soalnya ini masih basah biar dia nggak kedinginan. Oke, kita ambil. Halo. Oke, ini satu ya teman-teman. Ini satu sulcatanya. Ini lagi tidur. Terus ini. Oke, satu lagi kita ambil. Oke, ini dia. Oke, teman-teman, sahabat Nami, ini kita udah punya 2 baby sulcata. Nah, mari kita prediksi bagaimana cara membedakan jenis kelamin jantan dan betina. Oke, ini baru sekedar prediksi ya dari yang saya pelajari sahabat Nami. Nah, ini ada 2 jenis sulcata, bukan 2 jenis ya, maksudnya ada 2 sulcata yang kita belum tahu kelaminnya apa. Oke, ntar terlalu gelap. Oke, kita ambil satu ya. Jadi gini sahabat Nami, nah ini ada 1 ekor sulcata di mana ini masih baby dan kita ukurannya baru sekitar 6 cm. Jadi di sini kita raba-raba atau kita prediksi bagaimana untuk menentukan jenis kelamin. Jadi kalau dilihat dari ininya, dari ini, bentar. Nah, dari tangannya ini kan ada kelihatan seperti kulitnya ini seperti kuku-kuku. Nah, ini kuku-kukunya itu masih gagah. Nah, maksudnya gagahnya itu tidak rapi, kelihatan kekar. Ya, jadi ibaratnya kalau kalian lihat laki-laki itu, kalau laki-lakinya maco itu badannya agak kekar. Nah, jadi ini dilihat dari seperti dari kulit ini. Nah, ada kuku-kukunya ini kekar. Nah, dan juga di bagian sininya itu. Nah, ini bagiannya agak ke atas seperti itu ininya. Nah, jadi ini bisa diprediksikan jenis kelaminnya ini laki-laki. Nah, ditambah lagi di bagian ininya. Nah, kalau laki-laki ini V-nya lebar. Jadi udah bisa diprediksikan bahwa ini jenis kelaminnya ini dia bakalan lebar. Ini cangkangnya ini akan lebar. Nih. Ini lebar, bisa ditentukan bahwa kita bisa diprediksikan bahwa ini kelaminnya bakalan pria jantan.
ya. Nah, satunya dari ekor. Kalau ekor jantan dia agak panjang nih ekornya. Nih ekornya ini panjang, ini udah kelihatan dari kecil juga udah panjang. Ini sudah ditentukan bahwa ini besarnya nanti bahkan jadi jantan gitu. Sama ininya juga bentuknya. Kalau jantan ininya besarnya akan makin memanjang gitu sahabat Nami. Oke, kita coba yang satu lagi. Nah, yang satu lagi ini beda ya dengan yang tadi. Nah, ini dia ini kelihatan ini bentuknya. Dia ini akan mengecil, tidak bentuk V lebar seperti itu. Ini bakalan besarnya akan bentuk seperti huruf U. Nah, ini betina. Ini bisa dilihat. Nah, dan ininya juga, ininya kita lihat nih. Nah, ini nggak rapat. Ini nggak rapat seperti yang jantan. Ini nggak rapat. Nah, ini agak pendek. Jadi kalau betina itu ini lebih pendek ketimbang jantan. Nah, sama kuku-kukunya ini kecil-kecil. Nah, agak lebih rapih. Nah, ini bakalan besarnya itu akan menjadi kelaminnya itu betina gitu. Nah, ini bisa dilihat nih ekornya juga agak pendek. Nah, ekornya agak pendek ini. Sedangkan yang jantan tadi itu ekornya agak panjang. Nah, jadi ada kemungkinan ini dewasanya dia akan menjadi betina gitu. Nah, coba kita lihat ya kedua-duanya apa yang beda ya. Saya balikin dulu, maaf ya Dek Nami. Nah, tuh. Nah, kalian lihat ini dari bawahnya ini jantan, ini betina. Tuh, lihat dari bawah. Itu udah kelihatan kan, bukan? Nah, ininya juga kalau jantan itu ini agak lebih rapat sama agak lebih panjang nih. Nah, sedangkan yang betina itu ini tidak rapat dan ini agak lebih pendek ketimbang jantan. Jadi ada kemungkinan prediksi bahwa ini besarnya akan menjadi jenis kelaminnya betina. Nah, dan ini dewasanya akan menjadi jantan. Nanti untuk lebih pastinya lagi bisa dilihat di sekitar ukurannya, kalau udah sekitar 30 sampai 40 cm. 40 cm. Nah, cuman dari kecil ini kita udah bisa prediksi untuk sahabat Nami, ketika kalian udah mau beli baby sulcata, kalian kan kebanyakan orang yang jual itu kan masih ragu-ragu tuh untuk menentukan jenis kelaminnya apa. Tapi dengan cara tadi sahabat Nami udah bisa menentukan atau memprediksi jenis kelaminnya seperti apa, dan sahabat Nami bisa membeli atau menentukan sendiri jenis kelaminnya itu jantan atau betina gitu sahabat Nami. Kita lihat sekali lagi ya. Ini dia. Ini tadi yang jantan. Kita lihat ya. Ini dia dari sininya, dari sininya, dari sininya. Ini yang betina. Kita lihat. Ini seperti ini. Kita lihat lagi di sampingnya, ini yang betina. Ya, ini yang betina. Oke. Ini yang betina. Oke.
Ada. Ini tadi yang jantan ya. Oke. Oke, mungkin itu dulu ya untuk sahabat Nami. Tungguin untuk selanjutnya, video selanjutnya. Untuk sahabat Nami tolong dibantu subscribe ya. Thank you, terima kasih.